Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12, dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali masih ke dalam topik kita mengenal Roh Kudus. Kali ini kita akan membicarakan tentang Roh Kudus dan pemeliharaan. Roh Kudus dan pemeliharaan. Di dalam PL dan PB bertaburan banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang karya Roh Kudus dalam pemeliharaan orang percaya. Tetapi saya akan memilih dua saja dari bagian ini, satu PL, satu PB, karena tidak mungkin kita membahas semuanya. Saudara, di dalam Mazmur nomor 143 ayat 10 dikatakan begini. 143 ayat 10 dari Mazmur, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14. Injil Yohanes pasal 16, 13, 14 dikatakan begini. Ya, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13, 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudaraku yang kekasih, menarik kalau kita membaca bagian ini. Ya, sekalipun ada bagian-bagian yang mungkin tidak dengan segera bisa kita pahami. Roh Kudus dan pemeliharaan, maka di dalam PL, Perjanjian Lama, perhatikan kalimat itu. Roh Kudus sudah bekerja? Sudah. Banyak orang bilang, sesudah Yesus datang dan pergi, kembali ke surga baru Roh Kudus kerja. Salah. Apa yang dikatakan Yesus, aku akan minta seorang penolong, itu adalah bagian dari kontinuitas pemeliharaan Tuhan yang perlu dipahami oleh murid-murid. Bahwa mereka tidak sendiri. Itu bukan berarti Roh Kudus belum kerja. Nanti kita bahas lagi bagian itu. Kita akan menemukan di dalam PL bagaimana dikatakan Daud di dalam doanya, supaya dia diajari oleh Tuhan dan bagaimana dia hidup, supaya Roh Tuhan yang baik itu menuntun dia. Saudara, hidup kita dipelihara oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan itu. Maka Roh itu kan menuntun, membimbing kita sehingga kita tidak menjadi salah. Di jalan yang rata tidak sama dengan tidak ada masalah. Di jalan yang rata bukan mulus kemudian kita hidup enak-enak. Tidak.
Tetapi di jalan rata yang artinya supaya kita tidak berkelak-kelok dalam perilaku kita. Di jalan yang rata artinya kita berjalan seperti apa yang menjadi kehendak Allah kita. Di jalan yang rata jalan kita itu lempeng bener. Itu maksudnya. Nah itu sebab Daud rindu supaya roh Tuhan itu dinyatakan. Dan menuntun membimbing dia. Supaya dia tidak menjadi salah di dalam kehidupannya. Memelihara dia supaya dia menjadi benar menurut kehendak Tuhannya. Jadi dia minta Roh Kudus yang pimpin dia, saudaraku. Istilah roh itu banyak sekali yang dipakai. Roh Kudus, iya. Roh Allah, iya. Roh Tuhan juga. Roh saja juga. Sebutan lain yang mengacu kepada Roh Kudus itu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Daud? Di dalam kerinduannya supaya roh itu, yaitu Roh Kudus itu, ya, menuntun dia, membimbing dia. Supaya hidupnya menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus memelihara manusia sejak dulu kala. Manusia diciptakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Dan dipelihara oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ada dan berkarya bersama. Itu yang jadi penting poin kita. Seperti yang sudah sebelumnya saya bicarakan, dia bukan periodik. Ya. Dia bukan datang kemudian. Sehingga apa yang dilakukan di dalam pemeliharaan itu menjadi amat sangat menarik. Daud mempercayakan dirinya penuh kepada pimpinan roh Tuhan. Dan dia sadar betul tidak mungkin dia bisa berjalan benar di jalan yang rata itu. Kalau bukan roh Tuhan yang menuntunnya. Sejauh mana kesadaran kita akan hidup seperti ini, saudara-saudaraku? Kita seringkali kalau sudah bicara Roh Kudus minta karunia Roh Kudus. Selalu itu. Paling mentok kita minta hikmat dari Roh Kudus. Tetapi jarang sekali kita berkata, ya Roh Kudus bimbing aku di jalanmu yang benar. Kobarkan batinku untuk melayani dengan benar. Iya kan? Buat aku ya Roh Kudus mampu menyangkal diriku dan memikul salibku. Mestinya kan begitu. Tetapi kita lebih sering memakai Roh Kudus untuk mengumbar hawa nafsu kita. Seluruh keinginan dan kegairahan kita. Nah itu menjadi menyedihkan, saudaraku. Oleh karena itu di dalam bagian seperti ini, kita perlu memahami dengan jelas. Kita perlu memahami dengan tepat supaya kita tidak menjadi salah dalam mengerti bagaimana atau apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dalam hidup kita. Jadi roh akan memelihara kita, roh akan menuntun kita, roh akan membimbing kita sebagai hidup di dalam orang percaya. Sejak kapan? Sejak perjanjian lama. Daud berdoa dan menaikkan doanya, memohon supaya roh itu menjaga dia, roh itu menuntun dia. Bagaimana kita bisa berkata, roh baru ada di perjanjian baru? Kalau memang begitu, kepada roh apa Daud berdoa? Kepada roh apa yang diharapkan si Daud untuk menjaga dirinya? Kalau bukan Roh Kudus. Saudara-saudara, ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pahami. Bagaimana di dalam Yohanes 16 yang kita baca tadi? Lalu dikatakan tetapi apabila dia datang yaitu roh kebenaran. Nah apabila dia datang dulu. Pertama dikatakan apabila ia datang. Ia memang menunjukkan dengan segera personal. Satu pribadi, itu sudah kita bahas. Yaitu pribadi Allah roh. Dia pribadi. Dia bukan kekuatan, dia bukan sebuah tenaga dalam seperti yang dipahami misalnya di saudara-saudara kita saksi Yehova. Ini perlu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita melihat kemudian di dalam hal itu dia datang yaitu roh kebenaran. Bukan berarti dulu dia belum ada. Ini yang perlu juga. Ia datang bukan berarti belum ada. Lalu apa yang dimaksud dengan ia datang? Yesus mau mengatakan bahwa menunjuk pada kematiannya. Dia akan mati tersalib. Tetapi ia ingin berkata kepada murid-muridnya, mereka tidak akan sendiri. Murid-murid akan didampingi oleh Roh Kudus itu. Murid-murid akan terus dipelihara oleh roh kebenaran itu. Ya, dia disebut roh penghibur, dia disebut Roh Kudus, dia disebut roh kebenaran. Itu banyak di dalam PB. Nah, jadi kata ia akan datang bukan berarti dia belum ada. Mari kita ambil contoh sederhana. Ketika Petrus dan kawan-kawan ditanya oleh Tuhan Yesus, kata orang siapa aku? Lalu mereka memberi laporan. Orang berkata, ada yang menyebut engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit itu. Ada yang menyebut engkau Elia. Ada yang menyebut engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi kemudian Yesus bertanya kepada mereka, menurut kalian siapa aku? Itu kata orang, kata kalian? Semua terdiam, hanya Petrus yang menjawab dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah. Pengakuan Petrus di Kaisaria Filipi. Apa kata Yesus? Petrus, ingat
Bukan kau yang mengatakan itu kepada aku, tetapi roh Bapakku. Saudara, roh Bapa lah yang berkata-kata lewat Petrus. Artinya apa? Ya Petrus sudah dipimpin Roh Kudus, bukan? Jelas. Kalau gitu ya akan datang kembali roh yang mana? Itu berbicara tentang penyertaan bahwa mereka tidak akan sendiri sekalipun secara fisik Yesus sudah mati dan tidak ada bersama dengan mereka. Roh terus menyertai mereka. Kontinuitas itu tidak akan pernah berhenti. Itu maksudnya. Bukan mengatakan roh baru turun. Roh baru bekerja, sekarang eranya Roh Kudus. Waktu gawat kita. Jadi bagaimana mengerti doa si Daud yang minta roh itu? Atau bagaimana memahami pengakuan Petrus di dalam di Kaisarea Filipi sebelum Yesus mati itu? Padahal dia akan datang kembali juga menunjuk Yesus mati, naik ke sorga, Roh Kudus turun. Maka dikatakan kalau roh itu datang, kamu akan menerima kuasa. Itu peristiwa hari Pentakosta. Tetapi lagi-lagi itu bukan berbicara tentang periodik, tapi satu waktu atau satu masa buat murid-murid dalam mengerti, memahami secara utuh bagaimana pergerakan pemeliharaan Tuhan itu secara progresif terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga itu kepentingan para murid untuk mengerti, kepentingan kita untuk mengerti. Bukannya dia dalam periodik, itu harus dipahami dengan sungguh. Nah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi pemikiran-pemikiran serius dalam keimanan kita. Supaya kita betul-betul mengerti dengan benar, ya kan? Memahami dengan utuh dan kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir ini menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam kekristenan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, melakukan apa yang Dia mau. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus sudah ada dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ia memelihara orang-orang percaya di perjanjian lama, begitu juga Ia memelihara orang-orang percaya di zaman PB dan kemudian pada masa kita ini. Dia memelihara kita dengan membawa kita ke jalan yang benar. Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Itulah pemeliharaan yang luar biasa. Dialah sang kebenaran yang akan mengajar kita. Dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran yang mesti kita pahami, yang mesti kita kenal. Dia membuat kita mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita hidup sesuai dengan firman itu dan terpelihara. Terpelihara bukan soal makan tidurmu. Terpelihara bukan soal isi perutmu. Terpelihara adalah soal hidupmu. Terpelihara adalah soal kebenaran di dalam engkau dan engkau berjalan di dalam Dia untuk kemuliaan namanya. Itulah kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita berjalan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, dan bagaimana kita bergumul untuk setiap apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Ini menjadi perlu dalam hidup kita, sehingga hidup kita menyenangkan hatinya. Inilah yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita. Bagaimana kebenaran itu teraktualisasi dari kehidupan keseharian kita. Bagaimana semua itu menjadi wujud yang nyata. Dan dikatakan Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lagi-lagi ini bukan karena dia mandiri dan dia tidak menyatu sebagai Allah Tritunggal. Bukan. Ini lagi-lagi kepentingan untuk pendengar, penerima, yaitu para murid. Supaya mereka tahu bahwa Roh Kudus datang kan berbicara sama seperti Yesus. Dan bukan berbeda. Murid-murid kan perlu ngerti. Perlu penjelasan yang tuntas. Itu maksudnya. Ya. Nah ini kan bergerak secara progresif. Ketika Mesias dijadikan, perjanjian lama belum pernah melihat itu. Perjanjian baru mereka melihat dan mengenalnya. Tapi sesudah selesai di perjanjian baru, Yesus akan mati. Maka murid-murid harus mengerti, memahami hakikat Roh Kudus. Roh Kudus artinya tidak pernah berbicara yang bukan dari Allah Bapa, Allah Anak itu. Karena apa? Karena Dia memang Allah itu. Sama seperti Yesus berkata, aku tidak pernah mengatakan apa dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan itu kukatakan dari apa yang dikatakan oleh Bapakku. Sekarang Dia mengatakan lagi bahwa apa yang dikatakan Yesus dari apa yang Dia katakan. Artinya, kebenaran yang dibawa Kristus adalah kebenaran yang datang dari kekekalan dari Bapa. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah kebenaran yang terikat dengan apa yang sudah disampaikan Yesus. Tetapi itu bukan periodikal. Tetapi itu bukan waktu-waktu yang terpisah. Itu adalah progresif kesinambungan di dalam penggarapan pekerjaan Tuhan. Itu sebab di PL Roh Kudus sudah bekerja, di PB sudah bekerja. Tetapi pengenalan spesifik, pengenalan khusus itu yang diberikan kepada kita dalam mengenal, memahami Dia dengan utuh. Nah, oleh karena itu,
Apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dikatakannya? Apa yang akan diberitakannya kepada kita? Membawa kita untuk hidup benar sesuai dengan perintah. Karena itu kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu, Roh Kudus dalam hatimu, hei orang percaya yang berkata, Roh Tuhan ada bersama dengan aku. Oh, saya dipimpin oleh Roh Tuhan. Silakan kau berbicara 1000 kali. Tapi benarkah hidupmu? Itu akan menceritakan siapa kau sesungguhnya. Bagaimana orang bisa berkata misalnya, Roh Tuhan ngomong sama saya, Roh Tuhan bilang ini, bilang itu misalnya ya. Sehingga dia dipakai Tuhan secara luar biasa katanya. Tapi hidupnya kaya raya, glamor luar biasa. Di mana Roh Tuhan? Emang Roh Tuhan gak ngomong sama dia? Berbagi-bagilah buat orang miskin. Emang Roh Tuhan gak ngomong sama dia? Hiduplah secukupnya, jangan terlalu pesta pora seperti itu. Emang Roh Tuhan gak ngajarin dia etika? Bagaimana pantasnya si seorang hamba Tuhan misalnya? Apa tidak diajarkan? Kebenaran yang diajarkan bukan kekayaan-kekayaan materi yang mau diceritakan. Roh Kudus beri kekayaan ini, Roh Kudus gerakkan orang kasih ke saya. Saudara-saudara, tidak perlu kau untuk itu. Orang dunia pun bisa melakukan bagian seperti itu. Orang dunia bisa memberikan daya tarik untuk menarik orang yang akan menjadi korbannya, ditipunya dan seterusnya. Terlalu banyak di kolong langit ini peristiwa begitu. Oleh karena itu, jangan menjungkir balikkan, melarikan. Bagaimana Roh Kudus itu memelihara kita? Yaitu untuk kita hidup benar di jalan yang rata, kata Daud. Jalan rata bukan jalan tanpa persoalan tadi. Tapi bagaimana jalan yang benar? Tidak berkelak-kelok, tidak penuh kesiasatan begitu ya. Tidak. Jadi Roh itu akan memimpin kita, dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita untuk meneruskan apa yang Yesus Kristus sudah perintahkan. Yang ternyata memang kalau kita lihat, sesudah hari kematian Yesus itu gagal semua muridnya lari kan. Tinggal Yohanes saja yang ada di bawah kayu salib, itu pun dalam kebingungan. Sampailah peristiwa Kisah Rasul pasal yang pertama. Ketika Roh Kudus turun, janji dinyatakan. Pasal 2 Roh Kudus itu turun. Teraktualisasi, terwujud. Maka penuhlah murid-murid dengan kuasa Roh Kudus dikatakan. Yang ada pada mereka bukan mendadak pengetahuan. Keberanian untuk menceritakan apa yang sudah mereka tahu dari Yesus Kristus ajarkan. Dan mereka terus diingatkan dari apa yang diajarkan itu. Iya kan? Jadi sama seperti kita ini, kita mesti belajar Alkitab. Jangan bilang Roh Kudus nanti yang ngomong sama saya. Nanti khotbahnya tergantung Roh Kudus. Sudahlah, malas persiapan, bilang saja malas persiapan. Tapi jangan bawa Roh Kudus untuk tindakan tidak bertanggung jawab seperti itu. Baca Alkitab, Roh Kudus memberi pencerahan. Baca Alkitab, Roh Kudus mengajarkan kebenaran. Tapi kalau orang bilang, tapi dia bisa aja tuh Pak ngomong padahal gak ada persiapan. Omong kosong itu. Tapi itulah persiapan dia. Dimanapun dia ngomong ya itu pasti khotbahnya gak jauh gak kurang itu. Apapun bacaannya itu isinya. Kira-kira begitulah itu. Cuma dikamuflase dengan kata Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran, pasti kita akan bertindak benar. Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Kalau dalam konteks khotbah berarti orang itu mempersiapkan diri dengan benar. Berkhotbah dengan benar. Menyampaikan yang benar. Kan begitu. Kan gak mungkin gak? Kalau caranya gak benar, bagaimana itu? Akhirnya pasti khotbahnya gak benar. Masih dipaksa benar. Karena kalau bantah katanya jadi dosa. Padahal akal kita menangkap itu gak beres. Tapi kemudian karena sudah takut-takutin, jadi takut lagi semua jemaat itu kan. Nah itu gak boleh. Termasuk saya khotbah saya bisa salah. Bisa. Karena itu saudara mesti selalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi saudara pencerahan. Roh Kudus itu memberi saudara pengertian. Sehingga dengar khotbah tahu ini benar apa enggak benar. Saudara bisa mengujinya seperti Alkitab perintahkan. Jangan padamkan karunia Roh, tetapi ujilah segala sesuatu. Jangan asal terima saja. Jangan asal katanya. Ya kan, dia dipenuhi Roh Kudus, waduh gini-gini. Ingat Roh Kudus itu bukan ilmu, itu bukan magic yang nempel sama kamu. Hidupmu benar apa enggak? Bukan kata dia dipenuhi Roh Kudus. Hidupnya menunjukkan bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus itu karena hidup benar. Karena hidup sungguh-sungguh. Jadi kita bisa lihat itu. Dalam geraknya, dalam gerak-geriknya, dalam perilakunya, dalam hidupnya. Nggak bisa tersembunyikan itu. Itulah yang perlu untuk kita pahami supaya kita jangan terjebak jadi salah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mestinya kita gali, kita dalami tentang apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam konteks pemeliharaan. Bagaimana dia memelihara kita supaya kita selalu hidup benar. Dan bagaimana dia memelihara kita supaya kita mengerti kebenaran. Dan kalau kita mengerti kebenaran dan kita hidup di dalam kebenaran, maka hidup kita itu berkat itu akan limpah.
Urusan makan dan minum itu urusan kecil itu. Bisnis kita bukan itu. Alkitab sudah mengatakan, bisnis utama kita itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan cengeng kau, sakit teriak terus supaya sembuh, miskin teriak supaya kaya, lalu kasih perpuluhan mau kembali berlipat kali ganda. Betul-betul kita tidak punya rasa syukur kepada Tuhan itu. Ya. Belajarlah hidup benar. Apalah sulitnya bagi Tuhan menyembuhkan kau yang sakit? Jangan cengeng. Apalah sulitnya membuat engkau kaya, hai yang miskin? Jangan cengeng. Apalah sulitnya memberkati kau, hai orang-orang percaya? Bukan karena perpuluhanmu yang kau berikan. Jangan lupa. Jangankan 10%, 1%, 50%, 100%, kalaupun bisa kau kasih. Semua milik Tuhan itu. Sejak kapan itu milikmu? Lalu bagaimana kau kasih, lalu kau berharap Tuhan mengembalikan 2 kali lipat? Gila sekali. Wong punya dia semua kok. Maka kadang-kadang kita perlu dengan kemunafikan hidup ini. Bilang kalau apa, oh semua dari Tuhan, semua dari Tuhan. Tapi ngasih persembahan, minta balik berkali-kali lipat lagi. Kan mengerikan. Padahal ayat di Alkitab dengan jelas menunjukkan supaya kita waktu memberi itu belajar. Gak akan kere kau gara-gara itu. Tuhan akan mengembalikan padamu berlipat ganda jasmani rohani dalam hidupmu. Tapi kau tahu bagaimana hidup? Untuk jadi berkat bagi orang lain, bukan? Itu panggilanmu. Jadi jangan dipelintir untuk kebutuhan kita. Jangan dipelintir untuk maunya kita. Nah kalau Roh Kudus memimpin betul, Roh Kudus akan mengajarkan kita kebenaran itu. Tapi bukan karena orang bilang dia dipimpin Roh Kudus, lalu dia dipimpin Roh Kudus. No, pohon dikenal dari buahnya. Itu yang perlu. Jadi dilihat secara totalitas keseluruhannya, bukan soal like or dislike. Kita sering kali kalau sudah suka sama seseorang, mata kita buta. Salah pun dia, kita aminkan. Karena cocok sih, orangnya baik. Tapi kalau sudah gak cocok sama seseorang, benar pun dia, kita tinggalkan. Itulah ironisnya kita. Roh Kudus memimpin dalam kebenaran, kita masuk ke dalam, terikat di dalam, itu maksudnya. Yang kita melakoni seluruh kehidupan kita. Menjalani hari-hari kita. Dengan segenap hati kita, jiwa raga kita. Itu pelayanan. Nah oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan dalam hidupmu supaya kau bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Lakoni, jalani hari-harimu supaya semua sungguh-sungguh utuh bisa kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhanmu. Dan itu akan menjadi amat sangat menyenangkan kalau hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Orang akan mengenali kita. Tak perlu kau berteriak kau Kristen apa bukan, tapi hidupmu, hari-harimu, orang akan lihat dan kenali itu. Alangkah menariknya. Maka kebenaran akan menjadi identitas tak terbantah dalam hidup orang percaya. Dan dari situ tahulah kita, hidup orang itu dipimpin oleh roh kebenarannya itu. Puji Tuhan. Orang-orang yang dalam kesusahan akan dihibur oleh roh itu. Roh itu akan memberi penghiburan yang kuat, sehingga dia kuat menanggung segala derita dan kesulitan hidupnya. Tidak cengeng dia. Roh itu akan menuntun, membimbingnya, sehingga dia betul-betul hidup dipenuhi oleh kasih karunia yang besar. Tidak merengek dia. Di mana kita? Di situkah kita? Itu pertanyaan serius. Karena itu jalani hari-hari kita, lakoni apa menjadi kehendak Tuhan kita, supaya hidup kita sungguh menyenangkan Tuhan. Camkan itu, pikirkan itu saudaraku yang kekasih, supaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Roh kebenaran, Roh Kudus, dia memelihara kita. Dia menghibur kita. Biarlah Tuhan menolong kita untuk merasakan pimpinannya dan hidup dalam pimpinannya. Atau memang kita tidak ada Roh Kudus dan tidak dipimpin oleh Roh Kudus itu. Semoga kita tahu memeriksa diri dan jujur di dalamnya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.